Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Ustadz sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Beta lihat Ustadz ini di media sosial Ustadz, itu kok jalan ke sana, jalan ke sini, apa aktivitasnya Ustadz? Ya. Kemarin saya di Sumatera juga Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini bisa bersilaturahmi ke Pak Hasbullah. Barakallah. Hasbullah ini teman MAN angkatan 2005 selesai. Ya. Selesainya 2005. 2002 ya. Kita angkatannya 2002. Kalau pertanyaannya suka jalan-jalan ya. Ya. Kemarin ke Sumatera. Ada satu mahfudot itu dia bilang jarib walahid takun arifan. Lihatlah segala sesuatu, kamu akan semakin bijak gitu. Jadi kalau misalnya kita dalam rumah, di dalam rumah saja kita tidak tahu model rumah kita itu modelnya kuno atau model modern. Tapi ketika kita keluar rumah, kita bisa membuat penilaian terhadap rumah. Oh, rumah kita ini atapnya terlalu pendek. Oh, rumah kita ini nih sama rumah sebelah kayaknya mesti dicat baru lain sebagainya. Jadi memang kita harus keluar dalam beberapa waktu tempo untuk kemudian meneropong. Oh, di tempat saya itu kekurangannya ini, kelebihannya ini gitu. Iya. Jadi ya jauh jalan banyak dilihat, lama tinggal banyak dirasa. Wah. Gitu. Coba ulang sekali lagi. Jauh jalan banyak dilihat, lama tinggal banyak dirasa. Masya Allah. Ya. Jadi beliau ini memang tadi sahabat juga di salah satu atau alumni MAN Kupang di Nun Bonu Sabu ya Ustaz ya. Dan beliau juga salah satu pengasuh pondok pesantren di Flores Timur atau di Pulau Solor di Menanga. Kalau nanti teman-teman jalan ke Menanga itu ada pondok pesantren Al-Madinatun Najah. Barakallah. Beliau salah satu pengasuh. Pimpinan lah di sana lah. Pengasuh ya. Namanya Ustadz Sunarjo Patinegara SPDI. Siap. Barakallah. Dan sebentar lagi mau lulus lagi proposal tesis S2. Barakallah. Semoga dilancarkan dan dimudahkan. Amin, ya Allah. Ustadz, kita bawa omong saja Ustadz. Ini karena temanya kita lagi bawa omong, ya kita bawa omong saja. Tapi dalam konteks keimanan. Karena tadi kalau kita bicara persoalan dunia, bahwa dunia itu tidak lebih berharga dari sayap nyamuk. Tapi banyak orang yang kemudian mengejar dan bahkan rugi kalau tidak dapat dunia. Nah, ini coba minta Ustadz pencerahannya bagaimana biar kita jangan terlalu fokus dengan dunia, fokus tapi jangan terlalu lah. Gitu. Ya, jadi dunia ini lahwun wazinah. Jadi sementara sandau gurau dan perhiasan saja. Banyak orang pakai anting, tapi anting itu bukan telinganya. Kira-kira lebih bermanfaat anting apa telinga? Orang pasti akan menjawab lebih bermanfaat telinga daripada anting. Berarti anting itu perhiasan. Poin. Ya. Anting itu perhiasan. Cincin itu dipakai di jari. Tapi lebih berharga jari apa cincin? Kalau orang yang hari ini menjawab, ya tentu lebih mahal cincin. Karena cincin kalau misalnya dipakai itu 10 gram, itu sudah 10 juta kan? Kalau jari berapa? Tapi karena ada jari, maka kemudian cincin itu dipakaikan. Ya. Nah, jadi jari itu seperti di akhirat dan cincin itu seperti di dunia ini perhiasan. Nah, tapi sementara waktu. Ya betul, Nabi menyampaikan bahwa dunia itu tidak lebih bermanfaat, tidak lebih baik daripada sayapnya nyamuk. Tapi kita hari ini terlalu sepertinya disibukkan dengan urusan dunia. Banyak orang yang terkecoh, tergesa-gesa. Itu karena urusan dunianya belum rampung.
Padahal alhaqumut takatsur. Iya, iya, iya. Ya. Bermegah-megahanlah kamu. Bermegah-megahan itu maksudnya ya urusan dunia itu ndak ada puasnya. Punya motor, pingin punya mobil. Walaupun nggak punya bagasi. Garasi. Walaupun nggak punya garasi, itu mobil dulu. Jadi nanti sepanjang jalan ini diparkirin mobil. Satu beli dua macam-macam. Mungkin juga ada yang mengoleksi mobil itu lebih banyak dari jumlah orang yang ada dalam rumah. Itu alhaqumut takatsur. Bermegah-megah. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam liang kubur. Jadi memang harta itu ya, Nabi juga pernah sampaikan. Bagaimana wahai sahabatku kalau misalnya kamu sekiranya punya satu gunung emas seperti gunung Uhud. Kami akan bersyukur. Enggak, kamu akan minta untuk yang kedua. Kamu punya dua, nanti minta tiga. Jadi enggak pernah puas. Itulah dunia. Nah, dunia itu seperti kita dengan bayangan. Nah, kalau kita mengejar bayangan, tidak akan dapat. Bayangan jalan terus, kamu jalan terus, bayangan jalan terus. Tapi ketika kamu berbalik, tidak mengikuti bayang itu, ya kamu akan diikuti juga oleh bayanganmu. Jadi pilihannya cuma dua, dunia ikut kamu atau kamu ikut dunia. Jadi gitu. Terus kalau begitu, apa yang harus kita lakukan agar kemudian tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia yang sudah diporsikan kepada kita? Maksudnya jangan terlalu sibuk lah. Apa yang harus kita lakukan? Nah, memang setelah nanti ada satu hukum itu, ya kita hidup di dunia, jadi ikut juga aturan dunia kan? Ya. Al-Qasas ayat 77 kalau nggak salah itu. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wahsin kama ahsanallahu ila akhir ayat. Silakan kamu berurusan dengan urusan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Ya. Tapi janganlah kamu melupakan urusan dunia. Jadi ini porsi itu tentu porsi akhirat lebih besar. Karena ayat ini disampaikan kepada kita yang masih ada di dunia. Tapi sudah diingatkan bahwa kamu mesti urusan utamanya di akhirat. Tapi jangan lupakan dunia. Nah, jadi porsinya di sana dulu. Karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan di akhir itu lebih mulia daripada yang di permulaan. Di akhir itu maksudnya alam akhirat, yang di permulaan itu dunia. Jadi dunia ini ya dibuat sewajarnya saja. Kita ini kan terkadang karena urusan dunianya itu belum kelar, itu kayaknya sesuatu masih ada yang kurang lah. Padahal kegelisahan kita itu mana mesti kalau kita mau mengukur diri kita itu tuh diukurnya begini. Ketika kamu tidak melaksanakan sholat, itu seberapa gelisahnya kamu dengan ketika kamu tidak mendapatkan uang. Itu lebih gelisah mana? Kalau kamu lebih gelisah tidak dapat uang, misalnya kita sekarang berada di Alak, lalu harus diminta ke Kupang karena di sana ada uang, kita ngambil uang sana, lalu kita sepertinya, disegerakan kena 5 menit lagi, itu kesusu betul. Ya. Mengejar waktu itu. Itu lebih membuat kita resah. Ini 5 menit cukup nggak ini? Ayo. Ataukah kita gelisah ketika tidak melaksanakan sholat? Itu jadi tolak ukurnya. Tolak ukur ya. Kalau kamu lebih gelisah ketika meninggalkan sholat, itu berarti kamu salah satu itu tanda bahwa kamu juga sedang mengutamakan urusan akhirat. Jadi kamu sudah walal akhiratu khairul laka minal ula. Iya. Jadi ada kalau di Kota Kupang nih, Ustaz, ada salah satu komunitas yang mungkin mereka pengen hijrah dan memperbaiki diri. Ya, dari semua anggota yang terhimpun dalam komunitas itu berbagai macam latar belakang. Ada yang kemudian PNS, ada yang kemudian swasta dan segala macam. Mungkin minta tipsnya atau minta wajengannya kepada Ustadz untuk mereka agar komitmen hijrahnya, komitmen beragamanya, komitmen untuk kemudian tidak terlena dengan dunia itu jangan terlalu. Mereka komitmen untuk belajar agamanya kuat. Ya. Jadi yang pertama, orang berdosa yang bertaubat
itu lebih mulia daripada ahli ibadah yang menganggap dia soleh. Bisa diulang, Ustaz? Orang bermaksiat dan dia bertaubat dari kemaksiatannya itu lebih mulia daripada orang yang beribadah dan menganggap dirinya soleh. Masya Allah. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang hijrah? Orang baik punya masa depan, orang baik punya masa lalu, orang jahat punya masa depan. Orang baik punya masa lalu, orang jahat punya masa depan. Artinya orang baik hari ini dia punya masa lalu. Bisa jadi masa lalunya itu juga labulita. Ya. Karena dia berkaca dari kegelapannya di masa lalu, maka dia jadi baik hari ini. Dan orang jahat hari ini itu dia punya masa depan. Boleh jadi dengan kejahatannya dia hari ini, kemudian dia disadarkan oleh Allah, lalu kemudian masa depannya itu mendapatkan maghfirah dari Allah. Kita tahu betul di mana di perang Badar itu seseorang yang kemudian digelari dengan Saifullah, pedang Allah, yang bernama Khalid bin Walid, itu menentang Rasulullah di perang Badar. Jadi perang Badar itu ada orang jahat yang bernama Khalid bin Walid. Tapi masa depannya itu ternyata cemerlang. Karena dia masuk Islam, bergabung dengan pasukan Islam, dan dia kemudian digelari oleh Rasulullah dengan Saifullah, pedang Allah. Jadi dia orang jahat kan di di masa perang Badar. Khalid bin Walid orang jahat. Tapi orang jahat punya masa depan. Masa depannya gemilang. Bahkan ketika dia di akhir hayatnya, itu banyak sahabat yang kemudian datang bertamu padanya, menjenguknya. Dia menangis. Sahabat bertanya, "Kenapa kamu menangis, wahai Khalid bin Walid?" Mereka memeriksa tubuhnya, itu hampir setiap jengkal itu 4-5 bekas luka. Dia menangis, dia mengatakan, "Saya menangisi diriku karena kebahagiaan seorang yang berperang adalah wafat di jalan Allah. Tapi sungguh paling buruk karena aku harus wafat di atas tempat tidur." Itu begitu luar biasa. Lalu kemudian orang baik hari ini punya masa lalu. Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Itu kan masa lalunya juga dalam tanda petik kurang ajar juga kan? Malah mau bunuh-bunuh Nabi kan? Tetapi masa lalunya itu kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah. Akhirnya kemudian dia menjadi orang yang paling melindungi Rasulullah. Siapa-siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, silahkan menghalangiku. Hari ini aku sudah meluk Islam. Itu dia tantang. Orang lain masuk Islam takut-takut kan, sembunyi-sembunyi. Dia enggak. Ke Ka'bah lalu ngomong, siapa-siapa yang ingin agar anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, silahkan. Saya hari ini sudah memeluk Islam. Silahkan, mau duel-duel. Itu begitu luar biasa. Dia membuka. Dan akhirnya kemudian makamnya itu tidak hanya bersahabat di masa hidup, justru makamnya kan dekat dengan makam Rasulullah SAW di Raudhah. Itu. Jadi kalau misalnya hari ini di Kupang ada adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang beta hijrah, beta itu kan saya. Hijrah itu berpindah, memang berpindah. Hijrah di sini ada dua. Hijrah tempat, hijrah yang di masa Rasulullah, kemudian hijrah perbuatan. Hijrah dari satu tempat yang itu penuh dengan kezoliman kepada tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Iya. Jadi apa yang kemudian menjadikan kita tetap istiqomah bahwa tidak semua orang punya masa lalu itu baik dan tidak punya orang punya masa depan itu buruk ya. Semua sudah Allah tempatkan pada porsinya masing-masing. Tinggal bagaimana kemudian kita menyikapi dengan iman yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Jadi kesimpulannya mungkin Ustadz bisa sampaikan lagi kepada mungkin pribadi saya juga dan juga kita semuanya, bagaimana kemudian memperteguh keimanan ya di tengah hiruk pikuknya dunia akhir zaman ini, Ustaz. Ya. Kun indallahi khairun nas
wa kun indan nasi sarrun nas wa kun indan nasi rajulun minan nas. Jadikanlah dirimu itu paling mulia di sisi Allah. Kalau kita berada pada posisi paling mulia di sisi Allah, maka kita mau berbuat maksiat itu khawatir. Kenapa? Karena kita begitu dekat dengan Allah. Kita mulia di mata Allah. Itu berarti tidak menyisahkan sedikit pun kita untuk bermaksiat pada Allah. Kenapa kita menjadi suatu yang dicintai Allah? Habibullah, waliullah. Sekarang orang menyebutnya wali. Dia seorang wali. Itu artinya seorang yang dicintai Allah. Kalau seseorang yang sudah dicintai Allah, dia tidak akan mungkin melakukan keburukan. Maka setiap kita, ya Pak Hasbullah, ya saya, ya teman-teman, itu mesti diazamkan dalam diri kita bahwa kita ini adalah kun indallahi khairun nas. Kun indallahi khairun nas. Kita ini adalah manusia yang paling mulia, dicintai Allah daripada yang lain. Wa kun indan nasi rajulun minan nas. Dan jadikanlah diri kita itu biasa saja di mata orang lain. Ya, biasa saja. Kalau Pak Bula menganggap saya teman, ya biasa saja kita teman. Nah, saya juga menganggap Bula ya biasa saja. Besok Pak Bula jadi manajer atau direktur apa, ya biasa saja. Dunia semua ini barang. Nah, lalu kemudian wakun indan nas rajulun minan nas. Jadikanlah dirimu itu syarrun nas. Jadikanlah dirimu itu paling buruk dalam pandangan. Jadi kalau kita menganggap diri kita sendiri itu mesti paling buruk. Nah, ketika Nabi Isa berjalan bersama sahabat-sahabatnya, dilihatnya ada bangkai. Ya. Ada bangkai. Lalu kemudian sahabat-sahabatnya itu sepertinya jijik. Terus Nabi Isa mengatakan, kenapa kamu jijik? Mereka mengatakan, itu bangkai, bau. Nabi Isa mengatakan, gigi dan tulangnya itu putih bersih, bagus. Artinya Nabi Isa melihatnya itu sesuatu yang baik di situ. Ya, putih tulangnya, bersih giginya, itu kan baik. Kenapa yang lain ini melihatnya itu buruk? Nah, kita ini kan terkadang terlalu melihat buruk orang lain, lalu kemudian menganggap baik diri kita. Nah, ini yang agak keliru. Harusnya kalau ketika memandang diri kita ini paling buruk. Nah, karena kita tahu pendosa yang siang ini kita tahu dia berdosa, tapi malam mungkin saja dia bermunajat pada Allah. Kita tidak tahu kan. Boleh jadi kita ini hari ini sedang sholat maghrib, tapi nanti tengah malam kita tidur. Bisa jadi. Nah, jadi kita tidak lebih mulia. Jadi kalau melihat diri kita itu, kita ini yang paling serba kekurangan, paling buruk dalam pandangan kita. Nah, tapi paling baik dalam pandangan Allah. Jadi kita husnuzon pada Allah, karena Allah itu sesuai dengan prasangkaan manusia. Barakallah, Masya Allah. Ini kurang lebih 20 menit ya mendapatkan spirit, mendapatkan nasihat. Ya, harapan kita nasihat ini kepada teman-teman yang kemudian melihat video ini bisa juga tertular dan kemudian bisa mengambil pelajaran ibroh yang disampaikan oleh Ustadz Sunarjo. Ya, beliau dulu orang yang kemudian biasa-biasa saja di mata orang lain, tapi hari ini dia menjadi salah satu pengasuh pondok pesantren di Flores Timur, dan kalau mau bilang kiai sepuh dan juga sebagai seorang dai kondang juga di Flores Timur. Ya, berkesempatan hari juga nih teman-teman, kalau ke Flores Timur ya jangan lupa berkunjung di pesantren beliau, dan beliau juga membuka penerimaan siswa baru saat ya. Ya, bagi pesantren siswa santri baru, santriwati dan santri dan santriwati di pondok pesantren Madinatun Najah Menanga, Kesultanan Menanga. Barakallah, semoga bermanfaat dari video ini, bisa mencerahkan diri kami kepada kita semua yang nonton, dan bisa memberikan ibroh kebaikan dalam hidup kita. Satu kalimat dari kami, lakukanlah kebaikan itu sebanyak-banyaknya, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang mengantarkan kita kepada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.